Adik-adik, ingat kisah Nabi Elia? Nabi Elia pernah memperingati Raja Ahab tentang kesalahannya yang menyuruh rakyat Israel menyembah berhala dan memberitahukan hukuman Allah Yehova atas Israel, yaitu tidak akan turun hujan bertahun-tahun. Raja Ahab marah ditegur oleh Nabi Elia. Nabi Elia melarikan diri agar tidak dicelakai oleh Raja Ahab yang sangat marah kepadanya. Di mana saja tempat pelarian Elia? Ya, di Sungai Kerit dan di Sarfat. Bagaimana cara Tuhan memberi makan Elia di masa kemarau panjang itu? Di Sungai Kerit, Tuhan mengutus burung gagak, dan di Sarfat Tuhan membuat tempayan janda Sarfat terus terisi tepung dan minyak untuk membuat roti. Setelah sekitar 3 tahun, Tuhan tidak memberikan hujan kepada kerajaan Israel. Allah kembali menyuruh Elia menghadap Raja Ahab untuk memberitahukan hal yang berbeda. Ketika Elia sedang berjalan menuju ke istana Ahab, di tengah perjalanan ia bertemu dengan Obadja. Siapa Obadja? Obadja bukan nabi Tuhan. Ia adalah salah satu orang yang masih sangat mengasihi Allah Yehova, Allahnya orang Israel, Allah yang menyelamatkan. Ia dipercaya oleh Ahab sebagai kepala istana. Semua pekerjaan yang ada di istana di bawah penguasaan Obadja. Wah, jabatan yang sangat tinggi. Raja Ahab tidak tahu bahwa Obadja masih percaya kepada Allah Yehova dan tidak menyembah dewa Baal dan dewi Asyera. Dewa Baal dan Asyera adalah patung sembahan Raja Ahab. Bahkan raja juga tidak mengetahui bahwa Obadja menyembunyikan 100 nabi Allah di gua-gua dan memberi makan mereka selama 3 tahun terakhir ini. Pada akhirnya persediaan air di kerajaan Israel mulai menipis. Raja Ahab mengajak Obadja untuk mengelilingi kerajaannya mencari mata air baru. Di tengah jalan, Raja dan Obadja berpencar mencari mata air. Dalam perjalanan itulah Obadja bertemu dengan Nabi Elia. Nabi Elia menyampaikan kepada Obadja untuk memberitahukan kepada Ahab bahwa Elia ada di kerajaan Israel dan ia akan bertemu dengan raja. Kata Elia, "Pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada." Waduh, saya salah apa Nabi? Suruh saya bicara seperti itu kepada raja. Apakah supaya saya dibunuhnya? Saya ini masih percaya dan menyembah Allah Yehova. Bahkan dulu sampai sekarang, waktu Ratu Isabel membunuh para nabi Tuhan yang ada di Israel, saya menyembunyikan 100 nabinya, 50 di gua satu dan 50 di gua lainnya. Dan saya memberi makan mereka setiap hari. Mengapa kamu menyuruh saya memberitahukan kepada raja bahwa saya melihat kamu di sini? Masalahnya, raja sudah menyuruh banyak utusan untuk mencari kamu, dan semua utusan itu memberitahukan kamu tidak ada di wilayah sini. Sekarang kamu menyuruh saya memberitahukan raja bahwa kamu ada. Nanti kalau saya pergi memberitahukan raja, lalu kamu melarikan diri, bagaimana? Saya pasti akan dibunuh oleh raja. "Saya tidak akan kabur. Cepat beritahukan kepada raja bahwa saya mau bertemu dengannya." itu yang dikatakan Nabi Elia. Karena sudah dijanjikan oleh Nabi Elia, maka Obadja segera mencari Raja Ahab dan mengajaknya ke tempat di mana Elia berada. Saat bertemu dengan Nabi Elia, Raja Ahab memarahinya. "Kamu yang mencelakakan Israel. Bukan saya, Raja.
melainkan raja sendiri dan keluarga raja. Raja telah meninggalkan Allah Yehova dan sujud menyembah kepada Baal. Hari ini saya mau memberitahukan agar seluruh rakyat dan seluruh nabi palsu yang menyembah Baal itu datang ke Gunung Karmel. Kita akan bertemu kembali di sana." Lalu Elia pergi, raja dan Obadja juga kembali ke istana. Pada hari yang ditentukan, berkumpullah seluruh rakyat Israel. Keluarga kerajaan, 450 nabi palsu yang menyembah Baal dan Asyera, dan Nabi Elia di Gunung Karmel. Elia berseru, "Hai Israel, kalian telah bercabang hati. Hati kalian tidak sungguh-sungguh menyembah Allah. Kalau kalian menyembah Baal, ikutilah dia. Kalau kalian menyembah Yehova, ikutilah Allah. Hari ini hanya aku sendiri yang mengikuti Allah Yehova, sedangkan Nabi Baal ada 450 orang. Namun demikian, mari kita buktikan Allah Yehova atau Allah Baal yang berkuasa dan berkenan kepada kita." Nabi Elia mengadakan tes untuk menguji apakah Allah Yehova atau Allah Baal yang seharusnya disembah oleh bangsa Israel. Elia menyuruh 450 nabi palsu itu memotong seekor lembu dan dagingnya ditaruh di atas mezbah. Lalu mintalah Allah mereka untuk membakar kurban itu. Mulailah para nabi palsu itu berdoa kepada Baal. "Ya Baal, jawablah kami. Turunkanlah api membakar korban ini. Ya Baal, bla 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 bla. Turunkan api. Bla 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 bla." Mereka begitu ribut. 450 orang bersuara, berteriak memohon kepada Baal agar turunkan api membakar potongan daging itu. Nah, adik-adik, biasanya nabi-nabi palsu itu pandai berkhotbah, pandai berdoa, kelihatan sangat rohani dan baik. Tetapi hari itu mereka berteriak keras kepada Baal. Bahkan setelah berjam-jam, hari sudah mulai siang, tetapi kurban masih utuh, belum terbakar. Mereka mulai menyayat-nyayat lengan tangan mereka dengan pedang dan tombak, melompat, berjingkat-jingkat, memukul-mukul dada. Apapun mereka lakukan agar Baal menurunkan api ke atas mezbah. Nabi Elia mulai menyindir mereka. "Ayo, lebih keras lagi mintanya. Mungkin Baal lagi ada urusan pergi dulu, atau jangan-jangan dia lagi tidur. Ayo, bangunkan dia." Api tidak juga datang. Sudah berjam-jam persembahan kurban itu tidak terbakar. Bahkan di antara nabi palsu itu ada yang sudah kerasukan. Tetap saja api tidak membakar kurban. Mata rakyat Israel melihat bahwa Dewa Baal tidak mampu membakar kurban buat dirinya sendiri. "Oke, sudah tiba waktunya. Mari rakyat Israel sekarang mendekat kepadaku," kata Nabi Elia. Ia mulai memotong lembu, menaruhnya di atas mezbah. Semua ia lakukan seorang diri. Lalu ia menyuruh beberapa penonton itu untuk membuatkan parit di sekitar mezbah. Lalu mengambil air dan menyiram kurban daging itu dengan air sampai air itu memenuhi parit di sekeliling mezbah. Kemudian berdirilah Elia mengangkat kedua tangannya. Ia tidak berteriak-teriak, hanya berkata, "Ya Allah, ya Yehova, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui semua orang bahwa Engkaulah Allah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa semua yang terjadi ini adalah atas keinginan-Mu. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa itu tahu bahwa Engkau adalah Allah Yehova, dan buatlah bangsa ini bertobat." ajaib! Tiba-tiba dari langit turunlah api menyambar korban yang sudah basah oleh air itu. Api membakar habis korban Nabi Elia. Ketika seluruh rakyat menyaksikan itu, mereka menyembah sujud kepada Allah Yehova.
Yehova, Yehova, dialah Raja. Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Setelah menyaksikan Allah, barulah orang Israel bertobat dan sujud menyembah Allah. Allah yang memperkenalkan diri kepada mereka dengan nama Yehova.